Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramal Termununi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait berita mengejutkan. Sesuai judul yang dilansir oleh populus.id, mengejutkan, ngeri, Husin Sihab ya, kita ketahui advokat sekaligus pegiat media, itu menantang debat UAS atau Ustadz Abdul Somad gitu ya. Nah ini juga ngeri sedap ya, karena tapi untuk Ustadz Abdul Somad tentu saja itu hal yang biasa saja gitu ya, karena mereka UAS itu sudah berpengalaman ya, termasuk juga Husin Sihab gitu ya. Kita tinggal tunggu saja, kalau dilayani ya boleh saja, karena untuk sebagai informasi saling mengisi, untuk mengisi dahaga ya, keingintahuan dari Husin Sihab ya. Langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh populis.id. Mengejutkan, ngeri, tantang debat UAS Husin Sihab. Saya akan tanya semua soal dia kenapa getol banget, titik. Advokat sekaligus pegiat media sosial Husin Alwi Sihab mengaku siap untuk berdebat dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ia mengatakan jika UAS tertarik untuk berdebat, dirinya akan menyiapkan semua keperluan. Dirinya akan menanyakan langsung kepada UAS, dan ia juga menyebut kalau perlu akan ditayangkan secara langsung melalui platform YouTube. Kalau UAS mau, saya akan siapkan semuanya. Saya akan tanya ke dia secara pribadi, kalau perlu live di YouTube. Cuitan Husin Sihab di akun Twitter @husinsihab yang dilansir populis.id. Husin Sihab menganggap tindakannya sebagai upaya untuk tabayun. Ia juga akan menanyakan terkait UAS yang kerap dianggap membangun citra Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Anggap itu tabayun. Saya akan tanya semua soal dia, kenapa getol banget membangun image Ikhwanul Muslimin di Indonesia, tutur Husin Sihab. Menurutnya, Ikhwanul Muslimin itu padahal organisasi Islam yang ditolak di Mesir, bahkan di dunia. Padahal IM itu ditolak di Mesir dan di dunia, tutupnya. Ya, sobat sekalian ya. Ini terkait masalah keingintahuan saja ya, dengan alasan dalam tanda kutip tabayun ya, yang disampaikan oleh Husin Sihab ya, terkait ya segala hal yang ingin dia tanyakan gitu ya. Dan memang kalau kita melihat kiprah dari Husin Sihab, kita ketahui selalu berseberangan ya dengan kebanyakan orang, atau sering memberikan advokasi ya terhadap orang-orang yang melakukan kontroversi gitu ya. Taruhlah yang terakhir itu kepada Ferdinand Hutain ya, itu bisa dilihat di media gitu ya. Dan juga kekurang sopanan Husin ya terhadap sosok ulama ya, padahal ulama itu memang al ulama warasatul anbiya gitu ya, ulama itu warisan nabi gitu ya. Dan seharusnya memang kalau kita sebagai seorang muslimin, kita harus bisa menghormati gitu ya, minimal ya, kita itu harus memanggil dengan panggilan yang baik ya, dan non ustadz, atau jangan langsung namanya gitu ya, karena memang UAS ini adalah seorang guru yang pengikutnya banyak gitu ya. Dan kiprah dari Ustadz Abdul Somad ya kita ketahui luar biasa gitu ya, melakukan sering melakukan kajian-kajian, dan banyak sekali umat ini yang tercerahkan dengan tausiah UAS gitu ya. Dan kemarin terakhir ya, pada saat melakukan kunjungan kajian ya, pengajian di Madura ya, memang sempat ada heboh gitu ya, sempat akan ada penolakan ya, ternyata memang itu semuanya hoax ya, karena kita ketahui masyarakat Madura adalah sangat cinta kepada ulama, sangat cinta kepada habaib, sangat cinta untuk terus memperjuangkan ya
dan juga akan melawan setiap orang-orang yang akan menghalangi Islam gitu ya. Maka memang patut diduga ya, orang-orang seperti Husain Shihab dan kelompok-kelompoknya ini sedikit demi sedikit ya kita makin ketahuan ya siapa orang-orang yang sangat kontroversi gitu ya, karena kiprahnya yang terus-menerus mendukung orang yang bermasalah juga. Di lain pihak kita ketahui ya, seorang ulama UAS itu adalah sosok yang harus kita hormati gitu ya. Dia adalah seorang guru yang memberikan tugasnya sebagai seorang dai untuk menyampaikan ilmu dan juga pencerahan kepada umat. Dan kalau kita melihat ya tuduhan ya guys, tujuan dari Husain Shihab untuk bertanya seputar kenapa ya UAS ini seperti mempropagandakan ya, membangun image Ikhwanul Muslimin gitu ya di Indonesia ya. Padahal dia juga mengatakan Ikhwanul Muslim itu padahal organisasi Islam yang ditolak di Mesir gitu. Ya kita lihat saja faktanya gitu ya. Apa yang dilakukan Ikhwanul Muslimin itu ya sampai saat ini tidak bertentangan dengan Islam gitu ya. Selama ya yang disampaikan di kiprahnya Ikhwanul Muslimin itu tidak bertentangan dengan Islam yang apa yang disampaikan semuanya dari Islam ya kita dukung gitu ya. Dan ini tentu saja tuduhan ya, dan kita ketahui ya, meskipun Ikhwanul Muslimin itu dilarang di berbagai negara, itu bukan berarti Ikhwanul Muslimin itu salah gitu ya. Dan kita juga tidak boleh terjebak ya dengan kata-kata UAS mengetol membangun image Ikhwanul Muslimin ya, kemudian juga dan lain sebagainya. Artinya dari sampai saat ini kita lebih jelas gitu ya, orang siapa saja yang membuka dengan jelas terang benderang orang-orang yang benar-benar sangat berseberangan ya, bahkan dengan Islam itu sendiri gitu ya. Nah ini patut kita sayangkan ya dengan kondisi jadi apa yang kita berseberangan ya dengan Islam itu dilakukan oleh orang Islam itu sendiri gitu ya. Artinya memang kita harus patut mengkoreksi ya orang-orang yang berseberangan dengan ini ya. Dan kita harus patut tanyakan gitu, apakah mereka ya tujuannya apa ya terus-menerus menyerang Islam ya, terus-menerus menyerang ulama ya, padahal ulama al-warasatul anbiya, ulama adalah warisan para nabi gitu ya. Dan kalau kita melihat kiprah dari Husain Shihab dan CS ya, sudah sangat jelas terang benderang bahwasanya apa yang dilakukan itu sangat dalam tanda kutip menyerang Islam gitu ya. Kita patut sayangkan dan juga yang kita patut sayangkan juga aktivitas media sosial yang dilakukan oleh Husain Shihab dan juga teman-temannya ini tidak ada sifatnya kebal hukum gitu ya. Ketika mereka menyerang Islam ya, yang terjadi adalah tidak ada proses hukum di antara mereka gitu ya, tetapi giliran ya orang-orang itu yang di luar dari kekuasaan ya langsung diproses dengan cepat gitu ya. Apa yang terjadi pada Habib Bahar bin Smith ya, itu hanya sebagai tugasnya sebagai dai gitu ya, dengan tujuan menyebarkan berita hoax ya. Itu padahal belum tentu juga, padahal belum diterbitkan ya berita hoax seperti apa gitu ya, padahal belum juga diumumkan ke publik ya kebenaran yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Pun juga para aktivis-aktivis yang di luar kekuasaan ya, proses hukumnya sangat cepat dibandingkan dengan mereka yang dalam tanda kutip ya adalah basar-basar RP gitu ya. Dan
inilah ya tantangan ke depan buat umat Islam sendiri ya. Kita tidak melulu ya kedepannya kita menghabiskan waktu dan juga pikiran ya hanya untuk melayani orang-orang Islam sendiri justru yang dalam tanda kutip menyerang Islam ya. Ya kita tunggu saja ya, kita tunggu saja apa namanya tantangan dari Husain Shihab yang menantang UAS Ustadz Abdul Somad terkait masalah perdebatan yang akan ingin melakukan debat terbuka ya dan juga difasilitasi kalau bisa live. Nah, itu kita tunggu saja ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.